warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Pratama dari Sistem Informasi STEMIK Jakarta dengan NIM 24560004. Saya di sini ingin mewawancarai dosen untuk tugas pendidikan kewarganegaraan Bapak Spencer Ripalhat UTPA. Di sini saya ingin wawancara dosen Bu Sita. Ibu, selamat pagi. Selamat pagi, Haji. Mari silahkan. Ibu, izin saya mau menanyakan perihal nama lengkap Ibu kan? Ibu, nama gelarnya apa ya? Oke, nama lengkap saya dengan gelar ya, DRA Sita Dewi MSI. Kemudian Ibu mata kuliahnya mengajar mata kuliah apa ya? Untuk dosennya dosen tetap atau dosen tamu? Ya, saya dosen tetapnya di STIP Jakarta. Mata kuliah yang di STIP saya mengajar matematika ekonomi, kemudian statistik, lab statistik, dan juga metodologi penelitian. Saya juga ditugaskan di STEMIK dengan mata kuliah sistem digital, dan semester ini juga ada aljabar. Pernah juga mengajar kalkulus dan statistik juga ya di STEMIK. Tapi untuk semester ini saya tidak ditugaskan untuk kedua mata kuliah tersebut. Ibu boleh nanya, untuk di sini kan ada budaya batik ya, Bu? Ya. Untuk mahasiswa dan dosen, menurut Ibu bagaimana? Batik dikenakan atau dipakai ya untuk kita kuliah, untuk dosen mengajar itu baik ya, karena batik itu adalah identitas orang Indonesia. Batik sekarang fleksibel ya menurut saya ya, jadi tidak harus hanya dipakai untuk acara-acara yang tertentu seperti ke pesta atau acara-acara seremoni yang yang serius gitu ya. Tapi batik itu sekarang modelnya sudah ada yang baju santai, baju setengah resmi, baju yang resmi pun ada ya. Jadi menurut saya kalau kita kuliah atau mengajar dengan batik itu bagus ya. Jadi kita menunjukkan bahwa kita cinta produknya Indonesia, kita orang Indonesia, dengan memperlihatkan nih loh kita pakai batik, kita identitas kita kelihatan. Dan menurut saya juga ini batik apa ya, suatu hal yang mesti dilestarikan sampai nanti ya, karena inilah produk Indonesia. Ibu, saya mau nanya lagi untuk pesan dan kesan mengenai mata kuliah PPKN selama ini. Ya, PPKN, Pendidikan Kewarganegaraan Pancasila dan Kewarganegaraan. Aduh, sorry. Saya sudah lama nggak belajar PPKN. Terakhir saya belajar PPKN juga di kuliah waktu S1, udah beberapa puluh tahun yang lalu ya. Tapi PPKN mungkin banyak yang lupanya saya ya. Tapi intinya kalau kita belajar PPKN itu kita belajar karakter kita sebagai orang Indonesia ya. Jadi pembentukan karakter, karena di sana walaupun nggak terlihat secara eksplisit tapi ada tata tertib ya, menurut saya bahwa kita harus bersikap yang seperti apa, yang baik seperti apa ya. Itu ada di kita sebagai warga negara. Misalnya kalau melanggar lalu lintas kan ada sanksi dan sebagainya ya. Jadi pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila
Pancasila ini menurut saya ya akan membentuk karakter kita menjadi orang yang terbaik ya. Untuk selanjutnya Ibu ada pesan dan kesan nggak untuk kampus STEMIX di Jakarta dan harapannya untuk kedepannya nanti? Jadi kampus kita ini di satu lokasi ada 2 kampus, STY dan STEMIX Jakarta di bawah satu yayasan ya. Kesan saya kampus ini cukup baik, apalagi kalau saya melihat mahasiswanya ya, mahasiswanya baik-baik, bersemangat dan menghidupkan kampus ya. Saya bisa melihat dari kegiatan yang ada. Mungkin sesudah COVID juga baru mulai lagi ya, karena waktu COVID hampir nggak ada kegiatan ya. Ini sekarang sudah rame lagi ya, sudah rame lagi, ada kegiatan BEM, ada kegiatan acara yang diselenggarakan mahasiswa. Jadi mahasiswanya menurut saya baik karena ya ini kegiatannya yang dilakukan di kampus baik ya, nggak ada yang dalam tanda kutip aneh-aneh, anarkis, demo dan lain-lain ada ya. Jadi baik. Harapan saya ke kampus ini ya, kampus ini semakin maju, mahasiswanya semakin banyak, semakin terlihat di dunia luar sana ya. Jadi mungkin nanti kalau lulusan ya, lulusannya mendapatkan pekerjaan yang baik-baik ya, bisa menarik adik-adik kelasnya dan mungkin malah membuka lapangan pekerjaan bagi yang lain. Begitu aja mungkin. Ibu, tadi saya mau nanya, berarti selama COVID serba online atau gimana di sini? Ya, online, semuanya online, kuliah juga online. Jadi nggak ada yang datang ke kampus, semua kegiatan kampus ya, termasuk BEM-nya. Jadi baru tahun lalu ini saya melihatnya di STIA ya, saya nggak tahu, kayaknya sama dengan STEMIC. BEM-nya pun baru diaktifkan kembali tahun 2024. Jadi ketua BEM STIA itu terakhir tahun 2019, orangnya sudah lulus, orangnya sudah kerja, itu statusnya masih ketua BEM hingga pemilihan kemarin tahun 2024. Nah itu jadi itu tadi saya katakan kegiatan semua buku, nggak ada kegiatan termasuk kegiatan BEM, dosennya juga semuanya online dari rumah. Jadi ya begitulah. Kalau untuk budaya pakaian sendiri Bu, selain batik misalkan bagaimana menurut Ibu? Oh ya, pakaian ya. Kalau untuk mahasiswa ya pakaiannya yang sopan ya. Jadi ini kalau yang anak-anak cowok gitu ya, jangan pakai celana jeans yang sobek-sobek gitu ya. Kan suka ada tuh di dengkulnya sobek ya. Saya nggak tahu di sini mestinya peraturan itu ada ya, berpakaian sopan. Karena kalau saya juga ngajar di kampus lain yang pakaiannya misalnya tadi ya celana jeans terus sobek, itu diusir dari kelas, nggak boleh masuk kelas. Kalau untuk cowok, kalau untuk cewek sendiri? Kalau untuk cewek, kalau anak-anak cewek, karena ada yang suka berlebihan dan ya, atau gimana? Kalau anak cewek sekarang modelnya apa? Yang bajunya tanggung gitu ya. Iya, baju kecil dipakai. Nah itu juga, itu sebetulnya ya kita memantaskan diri ya, namanya kita kuliah, kita harus menjaga apa ya, semua kalau menjaga pakaian kita lah, berpakaianlah sopan. Kalau kita orang muslim ya aurat utamanya ditutup ya, mungkin ya nggak usah pakai jilbab. Saya juga muslim, saya nggak pakai jilbab, tapi tangan saya nggak pernah yang apa you can see gitu ya. Nah itu maksud saya ya, yang sopan, yang sewajarnya ya, karena hal-hal yang dari pakaian ya, terutama yang wanita, kalau ada terbuka sedikit itu mengundang dan itu bisa menimbulkan kekerasan. Nah, udah tahu ya, kekerasan. Kebetulan saya Satgas PPKMT, jadi saya ngomongnya jadi ke arah kekerasan. Ya, Ibu, untuk yang tadi
yang PK PPKPT. PPKPT udah lama di sini tuh. Belum, PPKPT di STIE, khususnya STIE ya, STEMI kayaknya sama, itu baru ada tahun 2024. Karena itu diharuskan dari kementerian. Kalau Satgas PPKPT-nya nggak ada, proses untuk apa-apa akan dipersulit. Jadi wajib. Kalau untuk tadi itu tugasnya ngapain kira-kira tuh? PPKPT tugasnya ngapain? Melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan yang ada di kampus. Kalau STIE ya STIE, kalau yang STEMIK ya STEMIK. Jadi kekerasannya itu bukan hanya kekerasan seksual ya, kekerasannya sekarang bisa fisik, bisa kekerasan omongan, verbal, bisa bullying, bisa kekerasan seksual dan kebijakan kampus yang mengandung kekerasan. Agak susah ini mendefinisikan kebijakan kampus yang ada kekerasannya ya. Tapi kalau yang laki mungkin nggak terlalu masalah, kalau yang perempuan ya itu misalnya kalau lagi skripsi terus dosennya ketemuannya jangan di kampus, ayo ke hotel aja. Nah itu dalam tanda kutip ya, itu adalah dan mahasiswanya tidak bisa menolak karena dianggap itu adalah memang peraturan kampus. Nah itu adalah peraturan yang dalam tanda kutip mengganggu. Udah cukup gitu ya. Iya, oke. Assalamualaikum. Segitu aja wawancara saya dengan Bu Sita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.